Oke, cek-cek. Nah, harusnya udah tuh. Beres gak Bang hujannya? Lumayan. Halo yang di TikTok, welcome. Gitu. Nah, jadi ya makanya kalau dari situ ya, apa namanya, gue udah feeling ini kayaknya masalahnya di Nyui deh. Gue setuju tuh di podcast yang Bang Kemal si siapa namanya Dharma itu Dharma. sempat nyinggung masalah kayak kalau apa orang yang lama di teknis di engineer tiba-tiba dijadikan prinsipal itu tuh nggak semua akan berhasil gitu loh. Ya contohnya paling gampang ya Binoto, Binoto ya ya. kan? Binoto gitu. Walaupun sekarang di Audi, Audi. tapi di Audi dia prinsipal. Bukan deh Bukan, kayaknya. bukan, bukan. Dia Prinsipal dia tuh si kayak CEO itu dia. kan. Dia tuh kayak CEO kan. Iya, iya. Binoto tuh CEO, makanya agak beda sih Ntar gue gitu. lupa Binoto tuh apa sih berarti. Halo Tete Balap. Ya boleh deh kita kita apa di pertanyaan-pertanyaan dulu kali ya. Ya, nunggu Dimas kalian. Bang, menurut lo semua kacaunya Aston Martin gara-gara Adrian Newey atau dari Honda? Nah, ini Salah lagi satu bahas ya. salah satu faktornya salah satu faktor besarnya menurut gue sih Nyui Newey, dari Newey, Nyui. iya Newey, Newey. Adrian Selain Newey. emang Honda menurut gue emang agak ketinggalan juga dasarnya tahun kemarin secara development. Oh iya, Ya, iya. soalnya mereka kan sempet sempet cabut dulu tuh sebelum akhirnya ngomongin comeback lagi tahun 2003 apa ya nggak salah ya. 2023, iya. Ya, nah itu makanya selain Itu pun agak Red Bull juga kaget kan. Kayak, apa lah tuh. kok balik Iya gitu. makanya Iya. tiba-tiba ngomongin sama Aston, ya udah secara development mereka juga agak ketinggalan dikit lah. Cuma mungkin eh ditambah dengan Newey ini yang pertengahan tahun kemarin baru masuk, itu menurut gua ngaruh lagi bikin Honda ini makin ke belakang lagi sih. Makin ke belakang Makin ke lagi. belakang lagi Dims secara mana? development. Lagi di jalan, lagi di jalan. Kehujanan lagi nih dia nih. Gitu. Jadi memang kalau kita bahas sebenarnya gue udah nyinggung bahwa gue ngelihatnya di si Adrian Newey ini agak terlalu bukan agak tapi terlalu Terlalu ambisius ambisius. sama Setuju. ya karena memang dikasih kebebasan banget kan. Iya. Dikasih ini Dimas nih. Dikasih kebebasan banget sama iya yang masuk masuk Dim. Masuk, masuk. Masuk Dim. Dim masuk Dim. Ah, elah ribet. Iya iya. Iya. Ya lempar 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 lempar. Itu tuh. Mati dah ya udah. Ya kehujanan aja lucu banget. Itu. Jadi kalau menurut gua ya itu ya, apa namanya? Adrian Newey itu menurut gua terlalu ambisius dengan proyeknya. Karena balik lagi, gua jadi ingat ada filsuf yang ngomong kalau lu kalau mau tahu karakter seseorang yang Hmm. aslinya, lu kasih power sebesar-besarnya. Ntar kelihatan tuh karakter aslinya gitu Ya, sih. ya. Dan gue ngeliat di sini Adrian Newey ya walaupun dengan apa namanya dengan pengalaman yang sebesar itu dan selama itu menurut gue kayaknya dia nggak cocok memang untuk jadi tim prinsipal. Buktinya dia jadi Hmm. tim prinsipal. Penjembaran pinggir ya. Iya iya iya. Apa dia apa walaupun dia apa namanya apa sih tadi gua ngomong gara-gara Dimas nih Dimas, Cok. anjing. Nyui, Nyui. Nyui apa namanya walaupun dengan pengalaman segede itu untuk manajemen tim nggak bisa gitu Ya, contohnya ya. paling gampang adalah pertama kali dia jadi tim prinsipal nggak lama kemudian dia bentrok sama Andy Cowell Iya, ya, benar, benar. itu sih maksud Hmm. gua kayak anjir gue juga menyayangkan sih sebenarnya kenapa ya Andy Cowell cuman gue paham juga sih kenapa kan tadi kemarin kita agak debat tuh Hmm. masalah si Adrian Newey yang kenapa sih Lawrence Stroll naikin si Adrian Newey gitu Langsung ke loh. prinsipal. Iya, Nah, langsung ke prinsipal. Karena bayarannya lebih gede daripada iya benar Andy juga sih. Cowell. Iya benar. Secara itu maksud gue kayak si Lawrence Stroll juga melihat kayak ya gue nggak mau rugi dong. Ya Iya. udah, lu bener ya bisa ya gitu. Nah, Hmm. menurut gue langkah yang menarik adalah Lawrence Stroll itu sendiri nantinya gimana gitu. Apakah Iya, iya. dia udah deh lu gua pecat deh Andy Cowell lagi deh gitu apa gimana gua nggak apa atau dituker lagi Menurut gua langkah langkah paling make sense itu buat Nyui ya, ditaruh ke teknikal lagi sih ke tuker ranah lagi yang beneran yang dia ini yang tapi dia itu akan kuasai. jadi masalah baru Apa tuh? si Adrian Newey mau apa enggak Iya sih pertanyaannya benar. itu sih Kalau enggak ya apa namanya nambah orang buat work alongside-nya sama Nyui lagi buat ngehandle di luar nah teknisnya itu. Ya bisa itu yang bisa makanya yang kemarin sebenarnya menurut gua tuh nggak ngambil Horner tuh miss opportunity-nya Aston Martin kata gua.
Oh iya. Buat Tapi akan clash. Yang lu bilang kan akan clash sama Lawrence Stroll. Lu tahu iya itu, sendiri. iya, Christian iya. Horner itu segitunya gitu. Ya lu lewat Egonya depan juga nggak apa-apa, Dim. Lah. egonya sama-sama tinggi. Horner Iya, sama sama-sama Stroll. tinggi masalahnya Pasti gitu. pasti kelas sih emang. Oh, kita nggak ngomongin MotoGP hari ini, bro. Nggak ngomongin MotoGP. Gua nggak ngerti MotoGP, guys. Pembohong. Pembohong. Gua nggak ngikutin MotoGP sama sekali. Ya banyak kabar kan akhirnya kegeser dikit kameranya sama Dimas. Iya emang. Oh iya, maaf. Iya. Apa tuh? Lighting merahnya mana bang? Wah nggak ada, rusak. Gara-gara sering jatuh cok. Gua. Iya, Saya gara-gara di sini. iya gara-gara sering jatuh langsung rusak. Gue taruh atas. Dia orang bintang. Rusak. 2 episode dirusakin. Sambil makan lah anjir, lapar buat gua. Tuh. Nasi padang. Langsung Aduh, makan. gua masih- Ngomong hujan, Cok. Gua masih agak kenyang, Cok. Gua tadi kebanyakan nyemil. Oh ya udah. Itu air putih itu sama. Itu gelasnya sama. Lo makan, Dim. Makan lah, baru dibeliin. Gitu. Jadi beli ada. Alah. Anjing. Goblok. Mana sih? Ya udah, Oh, lu, apa ini? lu mau di tengah, tukar sini, lu tengah sini. Kenapa? Oke, gua tengah ya. Oke, Asik, ya. gua tengah, Cok. Ke pinggir. Live Madang, guys. Yoi. Muncul lah Bang Dimas. Ini muncul lah lo. Agak sono bisa kali. Itu nasi padang taruh situ aja, taruh tengah. Lo kok beli FM bilang gua? Beli apa? Beli FM. Gua yang beli. Iya. FM apa? Itu Family Mart. Kan tadi gua ngabarin di grup. Iya. Berjalan tadi. Gue nanti Munduran. gue di butterscotch kalau gitu. Sempit banget kayaknya. Kopi. Oh, dicuri. Nah, incip dim. Enggak, menurut dia males. Justru itu. Kalian tidak ada makanan aneh guys. Dimas ngompol. Hah? Enggak anjir nih enggak ngompol, itu tadi kena air di kamar mandi. Yang kalau challenge nanti makan Makan ini. makan nasi padang pakai bawang putih sih. Boleh. Enak dong. Enggak, challenge-nya apa, Cok? Enggak Enggak ada Hari anjir. ini enggak challenge dulu lah gitu. Sampai akhir, misal sampai akhir homologasi mesin masih problem atau ketinggalan 2 detik. Oke. Kameranya geser sama gua tadi geser lagi Enggak, enggak? aman. Aman. Gimana? Nah, gitu. Bakal ada kompensasi nggak? Evan bakal ada kompensasi nggak? Maksudnya secara ininya, secara developmentnya apa gimana? Kayak Nggak, konsesi. Iya, iya. Diringanin. Sebenarnya pertanggal 1 Maret kemarin itu udah freeze. Udah selesai, udah freeze. Makanya ini gue nggak tahu sih, Honda kan lagi di Sakura sama Killness, Milnes, Apa? tempat Hilton kantornya Hilton Hilton Mills. Hilton Mills. Negara kota di Inggris. Yang tempatnya Aston. Iya, Iya, Hilton Silverstone. Keynes, Milton Keynes mah Red Oh Bull. iya, salah. Iya benar kebalik. Silverstone ya. Itu yang lama, yang Oh, baru iya, yang Silverstone. lama ya. Ya, yang baru Nah. Silverstone. Katanya di Sakura itu kan juga ini kan. Ya. Ada engineer Hondanya juga. Iya. Engineer Aston Martinnya juga. Iya, ada. di Sakura lagi mereka lagi cari solusi nih buat getarannya itu kan. Kan sebenarnya yang bikin rusak itu kan Getaran getarannya ya, mereka kan, ah. karena dibikin 2 tingkat, ya kan? Karena ya itu, karena anjing lah Nyui nih, opa-opa ini, maksud gua kayak lebih ke arah kayak kalau mintanya dadakan sih, Iya. mepet loh Pak. Harusnya tahu diri lah. Lu Gua udah- langsung jadi keinget sejak lo upload berita itu, terus ada yang press conference-nya Honda, Iya. terus habis gitu kan lo garis bawah ada permintaan perubahan gitu kan. Nah, Itu gue keinget yang waktu shakedown. Hah? Banyak berita yang ngomong Aston Martin ini tidak turun di shakedown hari 1, 2, 3, 4 gara-gara lead karena request masih- gara-gara ada lead request. perubahan. Iya, gue ingat. Nah, menurut gue kalau di situ beneran ada, wah anjir itu ya Nyui ngaco sih maksud gue gitu Terlalu loh. maksa sih. Iya. Maksud gue, aduh, nama dia udah harum nih. Ya kan, nama dia udah harum banget. Tiba-tiba dia kayak gini tuh Iya. downfall parah loh buat dia. Jelek loh namanya anjir. Bisa jadi mobil terburuknya Nyui ini. Iya, bahkan yang McLaren 2003 aja masih oke kok. Itu masih oke. Jauh, Oke, jauh. walaupun banyak yang ngomong kayak oh ini kayak McLaren 2003 gitu. Oh, kalau itu beda kasus. Kalau Beda 2000, kasus. kalau 2004 itu Nui-nya berusaha benerin masalah, Mercy-nya yang nggak mau. McLaren-nya nggak mau. Ya, iya. McLaren atau Mercy-nya? McLaren. McLaren-nya yang nggak mau. Pokoknya dia di antara pabrikan itu. Dia diasingkan lah Nyui Iya. itu di pas Ah. development-nya. Orang nggak berpercaya, masa iya sih mobil gitu udah bermasalah. Nah, kalau yang ini sih nggak tahu kenapa ya, kan Nui yang mimpin nih. Betul. Dia megang kendali. Tapi emang ya bikin mobil sama mimpin tim tuh beda, coy. Beda coy. Kalau space tuh 2 tahun, oke lah lu bikin perubahan begini lah.
anjing setahun. Nggak sampai Satu setahun. tahun malah setengah tahun anjir. Iya. Iya. Tadi satpamnya. Vero ya? Iya. Tadi Mas Raffi udah sampai. Apa Tahu tadi anjir. tuh kemarin itu gue udah nanya tapi kan kayaknya belum kejawab sempurna. Apa tuh? Yang kemarin di podcastnya Bang Kemal. Gue tuh pengen tahu pendapatnya kalian tentang ini. Ada apa namanya? Sejak kejadian ini semua, itu tuh ada pertanyaan dari viewers gua. Aneh berarti. Dia ngomong, nggak, lu nggak apa-apa kalau mau boleh. nanggepin nggak apa-apa. Dia ngomong, Nyui ini terlalu dibesar-besarkan, most overrated engineer ever. Tololnya kalau Nyui gagal dia malah nyalain orang. Menurut lu gimana? Menarik kan? Maksud gue kayak Menarik. ketika gue lagi jalan ke Bang Kemal lagi nyetir, gue ngeliat, wah anjir kok keren nih orang gitu. Ada maksudnya mungkin kelihatannya kayak dia memang ngejek aja gitu kan. Memang nyerang aja gitu. Cuman ya gimana menurut lo? Menurut gue ini menarik banget. Menurut Statement dari orang ini. apa ya? Tapi Nyui emang kalau misalnya mobil berhasil yang diagung-agungkan emang Nyui mulu sih. Bukan drivernya. Bukan driver atau bukan tim teknisnya, Iya. tapi pasti Nyui yang Iya, diagung-agungkan. Kalau dari mobil yang gue lihat, mungkin dia tuh sebenarnya bagusnya yaitu di leadership, di teknikal. Kalau buat Nyui, Iya, bukan di prinsipal. bukan tim overall. Dia tahu apa kalau misalnya operasional selain teknis Itu tuh. dia. Kayak Binotto ya persis. Iya. Iya. Lu Yang kayak kata gue kemarin agak make sense karena mimpin tim sama lu kebiasaan lu bikin mobil itu beda. Iya. Dengan apa yang lu mau gini-gini. Tapi kalau menurut Beda-beda. gue ya, untuk sekarang di zaman sekarang mungkin kalau misalnya Nyui ini nggak punya nama, bukan nggak punya nama, maksudnya nggak terlalu di over glorified, kayaknya Pat Simons deh, menurut gue. Pat Simons tuh pinter menurut gue. Ya, Pat Simon tuh bikin Yang di McLaren, Pat Simon tuh itu yang breakdown. Semesta ngasih Oh. 10.000 liter bensin. Pesan, Bebang kan banyak orang bilang Niwei jago bikin mobil ramping, tapi kenapa ini kayak kurang vegetarian ya? Apa karena beban tim prinsipal? bikin mobil ramping ya. Kalau dulu mah kan itu juga guys, dulu kan inovasi karena mobil F1 tuh dulu kan lebar-lebar tuh gara-gara kokpit ada persnelingnya. Kalau sekarang mah kan ada base regulasi lebarnya, jadi Iya, Beda, ada beda, box ininya loh. Iya, Ada beda. Ini boxnya gitu. Area boxnya lah, Area allowance box, box. ya. Area boxnya Kalau itu zaman dulu lebih allowance. luas. Ada allowance-nya. Kalau dibilang kenapa lebih ramping itu sih jadi pertanyaan semua memang ya. Maksudnya makanya sampai Honda diminta ganti apa namanya? Apa struktur konstruksi. Iya. Engine belakang ini cover nih. Wah, itu Sampai kalau akhirnya sistem yang bro. darinya 1 tingkat jadi 2 tingkat baterainya ya itu sih itu PR banget emang. Kasian sih kalau menurut gua Bakas dia orang kesian Jepangnya kasih. Karena menurut gua kalau masalahnya vibrasi getaran itu menurut gua agak susah sih buat nge-trace source-nya dari mana aja. Iya. Apalagi lo misalnya ditaruh di sirkuit yang getarannya lebih susah diprediksi lagi. Iya, belum lagi porpoising kan pasti ada itu. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Monaco geter cat. Apa Oh, kan iya. kalau namanya charter ya? Iya. Iya. Di Namanya sektor 1 chartering. mau U-turn mau masuk ke U-turn patah itu. Apaan? Enggak kan yang ada Iya. kayak bukit dikit gitu kan. Itu kan harus geser Iya. kanan itu kan. PR banget. Itu mas nih. Aston Martin terlalu ekspektasi hype terlalu besar ya. Ya gimana? Iya. Mau nggak mau pasti gede ekspektasinya lo ada Nyui terus Alonso. Nih, awal mulanya semua masalah Aston Martin itu dari apa? Kalau kita track back ke belakang, Apa ya? kan 2023 sempat bagus, 2024. Kalau nggak salah 2024 itu mereka terlalu ambisius tuh kalau menurut gua. Tapi dari 2023 gue punya satu fakta yang gue nggak tahu lu orang semua tuh setuju apa enggak. Apa tuh? 2023 sebenarnya mobilnya nggak bagus, biasa aja. Cuman yang lain jelek. Wah anjing. Iya nggak sih? Kalau menurut gue nih. Ini jatuhnya hotex yo. Ngeri banget dia tiba-tiba bikin hotex di episode 3 ini. Tapi kalau nggak salah tuh di 2003 ada apa ya? Ya bagus Red Bull doang. Iya, ya maksud gua ada adjustment yang bikin Aston Martin tuh jadi lebih jelek dari FIA-nya. Pas Gua lupa. ke 2024-nya. Enggak, pertengahan 2023. Makanya di sempat pertengahan Pertengahan turun, Oh. iya. Gue lupa tapi di mana ada Upgrade-nya adjustment. salah. Enggak tahu Di upgrade. wing. Di wing. Iya, iya, Cuma lupa. gua enggak tahu itu upgrade atau itu adjustment gara-gara Sirkuit kena upgrade. tegur sama Upgrade. FIA. Sirkuit ya. upgrade. Makanya di 2024 terlalu ambisius karena mereka terlalu pede. Iya. Oh ini bisa nih, ini bisa nih, ini bisa nih. Akhirnya turun. 2023 kan sebenarnya Aston Martin pelan. Dan Mercy Ferrari iya. naik. Dan lucunya adalah faktanya adalah di 2024 ada 37 upgradean
sendiri Aston Martin dan itu semuanya gagal. Yep. Gitu loh. Iya, Paling banyak yang lain tuh cuma 25, Ah. 26. Sedangkan Aston Martin 37 apa gue lupa 35 apa 37 gitu. Ada setengah musim, Gila, setengah iya. musim doang. 2024. Gila, maksud gua nggak masuk akal, Cok, gitu. Lawrence Stroll nggak sabaran. Enggak sih. Dia Gua- sabar sabar sih. banget sih, Sabar sabar banget, banget. cuy. Iya, itu sebenarnya. Itu duit udah kebakar, ya kan? Terus apa namanya? Gua kasihan sih. Oh, iya, Menurut sian, gua sian, yang jujur. paling kasihan di sini Lawrence Lawrence Stroll. Stroll. Sama Alonso lah boleh lah. Alonso. Gitu. Anjir, ini Adrian Newey juga nggak ngerti lah. Ini kalau kita ngomong gini, gue yakin mereka ada beberapa yang kayak enggak lah, nggak mungkin salah Adrian Newey, salahnya Honda gitu kan. Cuman kalau dari press conference-nya Honda itu sih, Iya. itu berani banget loh. Menurut gua, Ngomong gitu. Honda berani banget untuk ngomong kayak gitu. Iya, iya. Itu secara nggak langsung itu kayak protes terbuka, ngomong iya, ke iya. Lawrence Stroll kayak, nih orang yang lu tunjuk lu bangga-banggakan ngehe. Atau sama aja bilang kalau orang bukan gua anjing, bukan Iya, gua. iya. Temen lu tuh bukan gua. Tapi emang ya nggak tahu kenapa ya kita tuh sepakat bahwa kalau misalnya Aston Martin pada waktu awal Aston Martin ini kenapa kita tuh selalu menyalahkan Honda, Iya, iya kan? Hmm. Nggak pernah ngomong kayak wah ini desainnya nih Iya. atau aeronya nih. aeronya. Enggak. Nggak pernah. Kita selalu menyalahkan Honda, salahnya kita di situ, cuy. Iya, Kita iya, kecuci otak, kita terlalu kena terlalu cuy, over glorify-nya Adrian Newey. Enggak kayak juga, gitu. gara-gara sebelumnya dulu Honda sama McLaren mirip-mirip juga, masalah di Honda juga kan. Jadi kita keingetnya, wah Honda lagi nih mah. Tapi kan kalau misalnya kita track back lagi masalah McLaren itu kan salahnya si McLaren. McLaren ya McLaren Honda. juga, iya. Iya. Ini kan sama. Iya berarti. sih, benar-benar. Iya. Nah, kemarin pasti podcast kemarin yang habis kemarin yang Hmm. F1 kita, gue bilang either ini mesin jelek atau aeronya jelek atau dua-duanya yang jelek. Iya. Semuanya itu. Semuanya Ternyata- kayak yang jelek. ternyata dua-duanya hancur Iya. gitu loh. Terbukti dua-duanya hancur. Di gearbox tadi kayak yang kemarin kita list itu. Honda menjadi kesalahan agar nggak salahin terus, betul. Iya. Benar. Ah, Makanya dia berani, Cok, dia berani. difitnah cok di 2015 anjir. Iya, benar. Nah, Dibuang ke Red Bull. Buktinya sama Red Bull malah bagus tuh. Iya. makanya yang kalau sekarang ya, yang kasihan itu sebenarnya si Lawrence Stroll. Parah sih. Belum lagi masalah perang. Waduh, anjing. Orang tuh diapain Orang tuh dibom kata banget. minyak. Side-nya di bom anjing, goblok Yoi. banget. Itu Lawrence Stroll kayak ini ada masalah sama Honda, Ah. mobil gue. Kok bensinnya ikutan anjir. Sponsornya karena juga. Asli men. Itu kasihan banget sih gitu. Jadi Udah jatuh ketimpa bom anjing. Nah, kalau wah aja udah jatuh ketimpa bom sih. maaf. Bang apa itu? Kalau boleh milih mesin F1 yang di era sekarang mau apa, Bang? Maksudnya Ah, mana yang mana? Oh, kalau boleh milih mesin F1 dari semua era gitu maksudnya. mesin Di semua era buat era sekarang. Dia mah V8. V10. Loh, kok V10 V10. berubah lagi? V10. Lu? V8 sih. V8 V8. cukup sih. V8 cukup. Gue sih lebih demen V6 sih gue. Gak tahu kenapa. Gue lebih demen V6 aja sih. Karena teknologi aja kalau gue ya. Teknologi, Iya, gua nggak ada Karena- banget V6 tuh low power itu aja kalau nggak dibantu baterai. Benar, Iya, benar. Karena memang iya, tapi kalau menurut gua V6 akan lebih relate ke kita-kita. Mobil V6 lebih banyak Betul. daripada Oh iya V8. sih. Betul. V8 Iya, supercharger, Ah, turbo, anjir gede-gede apalagi V10 anjing ngomong V10 Iya Lamborghini, mobil lu sehari-hari nontonin Lamborghini kan Iya kagak. Iya sih. buat kecuali- ke road car nggak Iya. ada Dan relevannya sih. menurut gua kenapa kalau gua ya ini nanti satu-satu ya. Kenapa gua V6? Karena V6 tuh pertama ya relate gitu loh. Jadi kita bisa relate kayak misalnya oh ternyata V6 tuh unggul di sini gitu. Kita bisa relate ke mobil kita Iya, gitu. Iya loh. betul sih betul. Itu aja sih gitu. Kalau lu V10 Mungkin lebih ke Apa? nostalgia aja sih. Nostalgia. Nostalgia. Fuck, gue nggak pernah nonton F1 di era V10, so. Ah, oh ya. Makanya gue pengen nonton lagi kalau misalnya beneran ada. Lu pakai baju putih itu ada topi putih. Nah, Oh iya, Red Bull yang bisa gue pakai anjir. Iya. Apa udah ya? Cocok. V10. Iya. Gila. Cocok. Nah, cepet udah langsung. Lu Apa? kan lu V8 kenapa? V8 tuh lebih simpel dari V6, percaya apa enggak? Iya. Lebih simpel sama lu bisa dapat power yang besar tanpa dengan bantuan baterai serumit itu. Benar. Kayak mungkin dapat tambahin sedikit atau MGUK baterai yang lebih kawahnya lebih kecil daripada ini. iya. Udah power seimbang sama sekarang. Hmm. Sama ya suaranya bisa lebih enak sih. Tapi biayanya
Lebih Murah, murah. Lebih lebih murah murah. kapan? Kan gue nanya anjing kenapa? Gue Iya. tapi biayanya gimana? Gue belum selesai udah. Oh. Murah. Anjing gue udah diserang aja bang. Lebih Ini murah. kalau ada yang nge-clip gue kelihatan tolol banget anjing. Gue yang ngeklip. Sorry. Bang kayak iya ini tukang klipnya Cok. Lebih murah, kenapa lebih murah? Bang anak anjing. Kenapa lebih murah? Kenapa tadi biaya lu mau bahas apa? Iya, kalau biayanya gimana kalau V8? Lebih murah. V10 kan lebih boros tuh kayaknya tuh. Dari V8 ya lebih boros. Iya. Ini ya, Cuma paling hemat V8 sih Iya. secara cost. tengah-tengah. Soalnya V6 gara-gara ininya nggak sih Mahal electric di- powernya iya, nggak sih? mahal di electric Mahal power. di electric power Iya. kan. Cuman kalau V8 nggak ada electric power ya lucu juga. Kita sekarang zamannya zaman hybrid. Kers kan itu udah kehitung elektrik itu Kers dulu. Ya tapi Kers kan kinetik. Ada K-nya itu kan kinetik. Ya kan buat apa harus sustainable fuel, udah itu aja cukup. Iya maksudnya fosilnya. udah ada MGUK sekarang yang lebih modern gitu Iya loh. sih. Ngapain pakai Kers anjir. Ya sekarang overtake mode kan itu Kers banget Iya. sebenarnya. Iya emang. Yang bisa abis kayak orang kalau lu mainin for speed ya kan ada nose ya itu loh. Cuman lu nggak bisa dapetin nose-nya itu gara-gara slipstream terus Near miss. near miss. Nggak bisa tuh anjir. Enggak, lu bayangin aja tiba-tiba ada yang balik ke arah lu nggak boleh sampai anjing lucu banget. ngambil Aneh itu aneh jangan. V8 turbo car. enggak, Fiat Turbo itu nggak bisa. Enggak, itu kegedean. Kegedean. Itu istilahnya mobilnya Dominic Toretto lu pasangin di F1 anjir itu mesinnya nongol gini anjir lucu banget. Seturbo-turbonya Iya. mesin V6 Ntar dong. jadi Vino lo gini aja. Ini juga pernah begini nih. Celana gajah. Yang nanya bang kenapa ya Pak ya hapus MGU8 kan jadinya MGUK bebannya terlalu berat dalam recharging baterai. Masuk akal. Biaya. Itu. Biaya, lebih ke biaya. Itu ya, Karena- alasan terbesarnya biaya. Kalau gue lihat, ini gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuman ya kalian nanti yang komenin. Kalau menurut gue, MJS dihapus itu tuh untuk gedein budget cap. Paham nggak? Iya, budget cap untuk fokus yang lain. Kan mesin selalu di-freeze kan? Mesin itu di-freeze, lu nggak bisa ngapa-ngapain sama MGU8, MGUK, nggak bisa lu apa-apain gitu kan. Ya ada beberapa komponen yang boleh gitu kan. Tapi kan ketika MGU8 uang lu habis di MGU8 doang, itu tuh budget cap untuk kayak upgrade aero, terus marketing lu, itu semuanya nggak bisa gede jadinya. Nah, F1 kayaknya mau gedein di budget cap, akhirnya gede sekarang, 225 kalau nggak salah. Itu tuh jadinya itu ngebuka lebar MGU8 ini jadi nggak ada pikiran lagi buat tim-tim gitu loh kalau menurut gua. Jadi bisa ngalokasiin ke yang lain gitu kayak oke gua mau marketingnya gua gedein terus misalnya buat nambah spare part atau misalnya mau upgrade aero apa gimana kayak gitu sih kalau menurut gua gitu. Kalau menurut gua alasan utama satu itu buat nge-track pabrikan luar. Itu, iya gue pikir. Kenapa? Nggak simplify. Ya, setuju. Simplify. Karena kan MGU8 serumit dan Serumit, semahal iya, itu. kompleks, semahal Bahkan lebih itu. kompleks daripada MGUK. Jauh pak, jauh. jauh. Kayak track kan Audi, Cadillac. Meskipun Cadillac sama tahun ini masih pakai mesin Ferrari ya. Cuma 2027 mereka Udah 8 sampai 29 gitu. pakai mesin GM. Mesin sendiri. Iya. Iya 2028 Iya. pakai mesinnya Cadillac sendiri. Cadillac. Bang, tanggapan lu Jack Duhan, apakah dia underperform karena emang cupu aja karena tekanan mental dari luar? Dia nggak cupu anjir. Kebanyakan faktor dari luar Duhan tuh. Iya, Kebanyakan iya. Tapi Kayak nggak overthinking dia orangnya. iya. Iya pasti lah. Nggak mungkin gua anjir ditekan Ya gitu. itu, iya Alex Albon aja ngakui kan waktu dia masuk ke Red Bull berubah tuh karakter dia tuh. Iya. Kayak bener-bener kayak apa Instagram gua berhenti main, sosmed dia nggak main sama sekali, dia mencoba untuk fokus gitu ya. Lawson juga gitu dia bilang kok di podcast. Iya, Podcast dia yang terakhir. dihajar anjir. Makanya. Dihajar sama Hajar. hajar. Iya, Dihajar sama hajar anjir. bisa. Kayak gitu. Cadillac kegendong mesin Ferrari, jujur. Sekarang Pastilah. iya. Pastilah. Cadillac pakai mesin Honda jadi Wah? apa? Ya nonton 60, like cuma 6. Like dulu nggak sih, guys? Like dulu nggak sih? Cadillac kalau pakai mesin Honda gimana jadinya, Dim? Apa? Cadillac kalau pakai mesin Honda. Nyatu tuh Amerika sama Jepang anjir. Nyatu, nggak bakal berani anjir. Oi, karena piringnya cuma satu, Aha. ini buat alas. Astaga. Ya nggak apa-apa sih. Oh, kan bisa. Buat alas, ini buka aja nasi padangnya. Kita sambil makan ya guys, lapar banget gua anjir. Kayak podcast sambil makan adalah trademark kita ada anjir lama-lama. Iya, Tapi kali ini makannya nggak aneh-aneh ya guys. enggak. Tadi ada yang bilang bang review daun bawang anjing gitu. Kalau rapid tuh. Itu tanya ke Raffi paling jago tuh.
kayak gitu. Buka aja. Bang, bahas kemungkinan strategi yang bakal dilakukan Mercy setelah ada perubahan aturan Buka dari kan FIA. belakang nih, buat buka ini. Bahas mungkin strategi yang bakal dilakukan Mercedes lah, ada perubahan. Sebenarnya Mercedes tuh dia dites diuji di suhu 130 dia ke ini nggak sih? $1 itu. Cocok. Dia tuh ngelanggar nggak sih? Enggak kan setahu gua. Di 130 derajat pun Kan udah dites. pengujian. Kan 1 Sempat Juni. enggak pengujian kan sempat 125. Dia tuh dites 125 kemarin tuh. Oh, Terus pada tapi aman, kan? protes. Iya. Iya aman. Karena menurut tim lain kayak belum tinggi itu, Iya sih, tinggi. benar. Kalau tinggi mah 180 ya sekalian. Kalian track condition aja. Iya, tercondition itu mah. Nah, siapa orang jawab langsung sama seperti kemarin. Jangan dong, Menarik. jangan. Kalau ini makanya enak lu dah, bener lah. Mix soalnya nggak sih? Kalau antara Ini Pola lele Pinto nih. dan Duhan lu lebih kemana? Kemarin udah sempat bahas tuh yang episode pertama tuh kita. Kepala pintu Duhan. Apaan? Duhan lah. Sama anjir. Duhan. Gua nggak tahu nih. Ini apa? Pola Pinto sama Duhan. Bagus mana, Dok? Pola Pinto sama Duhan. jauh Duhan lah. Gua lebih suka Duhan gua. Sumpah Duhan tuh di F2 sebenarnya bagus banget, cuma dia tuh sial banget cuy. Iya. Banyakan entah itu dia kesenggol ketabrak atau dia reliability problem biasanya. Padang guys. Soalnya gue dulu di F2 tuh beneran merhatiin Duhan kan, wah anjing keren nih ya, anak legenda MotoGP kan ikutnya. Balapan F1. Oh, rendang bener ya? Balapannya mau F1. Ini apa ya? Nasi tadi kayak tadi gue liat di ini struknya pas nasi deh. Kok plus nasi lagi? Ya lu yang beli. Bukan cewek gua. Oh, Kalau Isak underperform langsung jadi reserve kah? Menurut gue ya, tapi kalau Red Bull dengan Enggak sih, enggak. Dengan Mekia sekarang enggak sih. nah Enggak, makanya enggak itu sejati dengan itu. udah nggak ada Marco, menurut gue Red Bull Aman, nggak bakal se ini Jangan dulu. pakai tangan gitu, gua udah beli. ya lu nggak Pakai bilang. tangan. Makanya sabar anjing. Dan ini Gimana menurut sih gue ini? emang Iya di situ. buat Isak tuh waktu yang paling tepat Cuci buat tangan masuk dulu, Red Bull tuh sekarang. Iya, iya. Itu. Mobil baru, development dari awal semua, terus juga Helmut Marko udah kagak ada. Iya, iya. Gua barusan ngeliat kalau Pinto dibela gara-gara dibentak DTS. Yang bela itu orang Argentina. Yang bela orang Argentina. Apalagi yang bela Iya. Pola Pinto tuh cuma mereka doang. Alvin kalau jadi dijual kira-kira siapa menggantinya bang? Nggak tahu deh. Siapa yang jual? Alvin. Alvin. Kenapa Alvin mau dijual? Siapa ya? Siapa yang mau beli? Ya Arab dijual ke ini Itu juga gue. bos-bos minyak. Gue yakin pasti pada rebutan sih kalau Alvin dijual. Oh iya nasi gua nih kurang nih. Mas lu dikit. Iya dikit banget. Tumben nasi padang dikit nasinya. Coba aja Manor bisa survive 2-3 tahun lagi tuh, itu sekarang masih bertahan tuh anjing Manor kalau itu. Iya setuju gua. Anjing. Guys makan guys. Mangan. Lu bisa nonton DTS Wah, F1 yang tadi ya. Gue bisa nonton Mobil Alpine yang jelek banget apa salah drivernya? Mobil Alvin yang jelek plus Pola Pinto. No, you are the problem. Iya. He is the problem lah. Bener gue setuju banget makanya gue langsung nggak gue ngefans nih sama si Lu tau gak sih? Flavio. Lucunya apa komentar orang-orang? Pada nggak suka Flavio begitu dong. Malah dukung Kola Pintonya kayak anjing apaan sih? Iya, Kalau ya kata enggak, kalau orang-orang dilihat maksudnya terlalu harsh untuk anak semuda itu. Banyak yang lu tahu nggak sih SJW anjir? Itu ada, Iya SJW gitu tuh ada, cuy. Kalau gue ngeliatnya ya udah aja gitu. Maaf ya guys kalau ada suara kresek-kresek ya. Ini mikir begini ya, mute-nya tepak gini. Iya itu mute. Gila keren. teknologi ya. Teknologi. Nora anjing. Ada air putih. Le mineral. Ada lagi yang nanya nggak? Banyak. Banyak. Banyak di atas-atas. Tapi sekarang udah gak pakai mesin remote bang, enggak kan? Enggak. Itu Lindblad bisa manfaatin Isaac atau tuker seat. Oh itu tadi udah ya. Apa tuh? Enggak lah, enggak. Aduh, mohon maaf. Arvid Lindblad kalau dibandingin Isaac Ajar, wah enggak segacor itu, sorry. Ada yang mau nambah nasi? Boleh, gue boleh. Ada yang Kosong aja rumor Boleh. tim tank mau bawa Caterham itu real kabang, sulit sih tapi. Pip. Enggak. Biar sama semua. Enggak usah, Bang. Gue masih Biar tinggal segini gue aja. tadi kebanyakan nyemil coba habis buka. Ya udah gue sikat. Ini ada kuah. Ya, Kuah gulai. Menurut gue kalau di Evan mau ada nambah tim lagi tuh susah banget, cuy. Susah asli. Cadillac aja sampai kayak gitu sampai berapa kali penolakan. Kadilac aja sampai sidang berapa kali. Cadillac. Ada kuah. Udah pas-pas. Udah. Cadillac yang apa ya namanya, pabrikan segede gitu aja masuknya susah banget, cuy.
apalagi sekelas Caterham sih. Kenapa bisik-bisik lu? Enggak, gue enak lu doa sih. Nggak apa-apa kali. Gue menghormati. Jadi live mukbang asli. Emang gini, ini bedanya podcast kita. Emang bedanya podcast kita gini. Podcast yang makan aja. Jadi, iya kalau menurut gua itu. Nah, balik lagi ke Aston Martin ya, karena memang judulnya kan kita Aston Martin. Menurut lo, sesuai judul, kira-kira Alonso bakal pensiun nggak tahun ini? Menurut gua iya. Dia kayaknya udah capek banget. Iya sih Kasian. emang. Tapi enggak, gua nonton dulu. Bang, apakah MBG fungsi MGUH kok MBG? Tapi menurut gua pensiun apa enggaknya Alonso itu tergantung sama Emang MBG enggak? seberapa promising developmentnya Aston Martin tahun ini. Yap. Soalnya tahun kemarin tuh Alonso bilang kalau mobilnya bagus dia pensiun, kalau mobilnya kagak ya mungkin dia lanjut. Si kepo anjing. Karena gue lihat Alonso tuh bukan orang yang mau pensiun at the low point gitu loh, nggak mau pensiun di titik terpuruk gitu loh. Makanya dia pindah menurut gua, dia pensiun dari F1, dia pindah ke WC, Iya. balik lagi sama Toyota itu Iya sih. sih. Menang kalau gituin. Menang. Iyalah. Nggak sama Aston lagi di West. Kan kabarnya si Vettel juga tertarik tuh. Vettel tertarik mau ngejek Verstappen. Oh, itu trio. Iya, macan anjir. Kenceng banget. Itu trio di mobil Aston WC mantap sih. Attack-nya Verstappen. Ngepush longnya Vettel. Konstannya Alonso. Wah anjing. Itu ngepus semua itu 3 orang anjir, mana ada. Bahrain GP yang ditunda kalinya. Kira-kira penggantinya jadi kita apa? Oh, Imola sama itu guys. Imola sama Portimao mereka ngajuin diri buat in case gantiin Bahrain kalau ada aneh-aneh. Baris Enggak lah, ganti aja lah anjir. Iya, Cok. Miss Gampang. Even kalau Iran juga ada problem sama negaranya pas setelah perang ini, yang maju Piala Dunia Indonesia. Iya lagi bisa loh. Soalnya ada iya ya. ada katanya tuh ada di FIFA tuh ada 3 syarat. Negara yang ini mundur, terus syarat kedua itu negara yang dari ronde 4 playoff. Syarat tiganya gue lupa apa gitu. Tapi bisa. Lucu anjir. Iya, terus Meksiko gimana? Masih lama sih tapi Meksiko. Meksiko Bukan masih lama. bukan sesuatu yang urgent kayak Bahrain sekarang. Menurut lo kalau Sepang dipakai lagi gimana? Sebenarnya bagus. Cuman aspalnya kudu dibenerin lagi tuh. Ibex Grade-nya udah agak turun soalnya. Iya sih. Untuk F1 grade-nya siapa namanya? Sepang udah agak turun. Sayangnya itu. Tapi masih grade 1 kok. Grade 1 untuk motor, Untuk bukan GT. bukan untuk F1. Mereka mentoknya GT. Oh iya udah grade 2 dia. Heeh, Oh, turun. Ya karena mahalan anjir, kemahalan. Makanya thank you. enggak, gua kira fasilitas mereka tuh masih cukup buat F1. Fasilitasnya Secara iya. akomodasi iya. Tracknya. Aspalnya Oh, iya. doang. Iya. Kan maintain aspal tuh mahal, bro. Habis sedikit Sepang. Mandalika pakai ditambal. Sentul, Tentu lagi anjing. sentul aja udah kayak ya gitulah. Kudunya Alonso kalau podium pas tahun 2022 2003 sih. Kalau mau pensiun sebenarnya. Iya, harusnya. Cuman Itu- dia ngotot sih. Cuma dia kepo, oh ini bisa menang lagi nih Aston nih sama Iya. Aston 2003. Ternyata Kalau 23 emang sendiri mesin itu coba menang cuy. Iya. Sedekat itu mau menang kan orang kepo ya. Pak itu di Monaco dia sebenarnya bisa aja menang tuh anjing. 2003 tuh. Gara-gara strategi kan kalah. sama gara-gara pas kualifikasi juga Verstappen tiba-tiba comeback anjing. Ingat nggak sih lo? Yang di sektor Masa terakhir. lu nyalain Verstappen? Lu nyalain salah Lu Verstappen kayaknya anjing. bener-bener gak suka sama Max ya? Salah Verstappen, Cok. Framing jelek berapa mulu anjing. Gak jelas nih. Hater. Ini 2 episode dia ini banget ya. Iya. Kelihatan banget hatersnya Max ya. Verstappen menghalangi Alonso menang di Monaco sih. Sengaja gue pakai baju Max biar lu kesel. Emang gue juga ya, pernah gue bilang kesal juga.
Hari ini 2 fans max lawan 1 orang random. Gimana? Regulasi sampai tahun berapa? Sampai 2030 yang sekarang Kimi Räikkönen. sampai 2030. Bang, recharge baterai apakah efektif dengan MGUK? Hater Max. Enggak kok, enggak nge-hack gue sebenarnya. Regulasi di F1 apakah bisa dirubah bang untuk orang dalam? Oh, ya nggak bisa lah. Bisa Berarti di- Max mencegah Alonso pensiun dong. Anjing. Bisa Iya, jadi. betul. Tuh, Pip. Di counter Pip anjir. Tapi Kasihan Cok, Alonso 13 tahun belum menang. Gue selama balik nonton F1 di tahun 2016 gue belum pernah lihat Alonso menang anjing. Tunggu udah. menang ya, menang, tuh, Menang. bukan juara ya. Menang. Menang. Sekelas Alonso 13 tahun belum menang. Tunggu udah lihat di Dia terakhir menang nggak pas? 2013. 2013 di Spanyol. Iya. Yang Ferrari ya. Iya. Setelah itu mentok P2. Kedua, itu Monaco. Hungari, Hungari 2014 tuh harusnya hampir deh. Itu masih yang balapan chaos yang Eh. Ricciardo menang. Hmm. Cuma nggak jadi gara-gara kalah kesel Ricciardo. Hmm. Mobil sampah dibawa ke depan sama orang gila. Perubahan regulasi itu bisa terjadi maksudnya adjustment ke regulasi itu bisa terjadi kalau misalnya di tahun ini nggak berjalan mulus. Entah itu dari secara energi recovery-nya atau yang lain, itu adjustment tuh pasti ada. Cuma kalau besar-besaran itu nggak mungkin dalam 1-2 tahun sih, kayak misalnya 2022 ke 2026. Kayak 2018 terus ke 2019 kan itu ada perubahan regulasi juga, cuma kan nggak besar. Yang di front wing sama sayap belakang, yang di simplified. Cuma perubahannya nggak yang besar-besaran, cuma adjustment aja sebenarnya. Kita makan makin rapi nonton lagi. Nah, dulu ada regulasi di F1 dirubah. Nyala. Gue bernyadar. Gocek-gocek, Semua pasti berharap bro. Semua pasti berharap Alonso bisa menang WDC sama Aston Martin. Bahkan semua media, semua analisis itu tuh selalu bilangnya mereka bahkan Aston Martin ini bisa nge-break Big Four lah di atas gitu. Tapi ya ini yang terjadi malah gini gitu loh. Jadi ya menurut gua ya ini blunder sih sebenarnya. Lu bayangin dok, waktu di shakedown pas mobilnya baru sampai di sebelum hari terakhir. Iya. Itu orang-orang Spanyol, jurnalis-jurnalis sampai pada ke bandara ngintilin truknya sampai sirkuit. Gue lupa nama medianya apa ya. Saya motor terus Soy apa lagi motor, ya, soy apa lagi motor. sama orang-orang sananya. Wah, Dia gila. rame banget itu di Twitter, berisik banget. Pakai bahasa Spanyolnya mereka. Kayak channel Dazon. Danson. Tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, seperti itu lagi aja namanya hasil kemarin jatuh. Kalau Max pindah, siapa yang ngisi kursi Red Bull? Marquez siapa? Marquez itu orang Cianjur. Pakai lele Pip. Ya. Siapa yang bakal isi kursi Red Bull? Davina Karam. Anjing. Aduh. Gak jelas lu. Siapa ya? Kenapa tiba-tiba Davina Karamo sih? Siapa ya? Aduh ini ceweknya tuh Aneh. aneh tuh. Masa mau Lawson lagi? Yang dinarasi 50.000 liter Wih, bensin wih. pesan, Bang untuk sekarang rookie ini akankah ada yang bisa kayak Max lagi? Ah, Atau setidaknya bisa sangat bersaing di papan atas. BTW ini untuk kedepannya ya. thank you. Apa yang paling promising ya? Rookie ya? Rookie limbat doang. Tapi kalau udah kita tahu deh. Enggak ya. Kita Kita ke tahu bawah. deh. Iya. Sophomore masukin lah, Sophomore masukin. Sophomore, iya. Sebut deh satu-satu. Yang bisa. Iya. Kema. Yang bisa nge-break ke depan untuk mungkin jadi bukan Max lah, anggapnya bukan Max, maksudnya Kayak potensi Leclerc kali juara ya. lah, Iya. potensi bakal prospek future-nya siapa ya? Yang Papan promising atas. talent. Papan Promising. atas ya. Kalau Yang paling anggap aja kayak Leclerc, Russell, Max udah pada cabut, siapa nih yang penggantinya? Kalau gua raw talent gua megang Kimi sih. Siapa? Kimi. Kimi Antonelli. Iya. Itu aman sih. Gua hajar deh. Aduh, ngomong gitu lagi. Hajar cuy. Hajar yang paling ada
Emang Gua beda deh. emang Kimi terlalu ini. Kimi emang terlalu kaman menurut gua. Kamen. Oh, ya udah Kak, kalau pintu. Enggak, itu aneh. Aneh itu. Aneh lo, freak lo anjing. Itu Enggak cringe, apa-apa. Kimi enggak apa-apa. Lu Kimi. Alasannya? Gua lihat dari zaman dia itu secara talent dibanding yang lain ya, itu menurut gua paling promising Kimi sih sebenarnya. Cuma Kimi masih raw banget anjir. iya, masih emang masih raw banget. Cuma secara potensinya menurut gua Kimi itu tinggi banget dibanding kayak Hajar dan lain-lainnya. Dan kalau Pinto. Lu? Hajar tetap. Kenapa? Gue ngelihat dia apa ya? Dia tuh hard on himself kayak Iya. nggak pernah puas dengan apa yang dikasih ya. Misalnya dia dapat segini dia tuh mau lebih gitu. Ambisinya sih yang gue lihat dia lebih dari yang lain. Tapi emang surprise of the season menurut gua tahun kemarin Hajar sih dibanding Kimi. Isaac Hajar. Iya. Hajar. Menurut gua kalau misalnya Rookie of the Year, Isaac Hajar yang menang. Iya. Mhm. Sama Oli sebenarnya mirip-mirip sih, cuma secara Oli mobilnya lebih pelan daripada Hajar. Ada Oli juga ya. Anjir, sama anjir. Kencang racing bull aja. Kagak. Ada Oli juga ya. Secara line up jagoan Vika. Mobilnya. Enggak, line up, roster, driver, menurut gua Isaac sama Oli itu sama. Setara. Oh skillnya. iya makanya Mobilnya juga setara kalau menurut gua. Oh. Mirip. Lu lihat aja Lawson di mana, Ocon di mana, Iya. Oli di mana, Isaac Hajar juga di mana. Kan Still. dia Zandvoort bagus. Tapi setelah itu Meksiko lihat tuh Oli bisa gitu. Mas iya gua sih ya. secara mobil mirip sebenarnya. Mhm. Mirip. Ada Tinggal cocok ada di mana-mana kalanya ya. iya ada kalanya pickup di depan tracknya atau olinya di depan gitu sih gitu. Nah kalau gua Bortoleto Oh, iya sih, bisa sih. Ternyata bisa. kalau gua Bortoleto nggak tahu kenapa Bortoleto ini sebenarnya kalau anak Jaksel bilangnya hidden gem. Nah, Hidden gem. Mm. Hidden gem. Nanti biasanya masuk di TikTok ini Iya. dia guys driver Iya. kita hidden gemnya gitu. Hidden gem Nah. bebek Madura ya. Tapi menurut gue itu hidden gem banget karena pertama nggak banyak orang yang tahu gitu, nggak banyak orang yang sadar bahwa memang poinnya nggak banyak, tapi kita harus tahu juga itu Sauber gitu, Sabar ya. ya kan. Terus dia team play-nya bagus banget, dia benar-benar belajar banget dari Nico Iya, dan dia belajar juga dari Max, kacau. Max aja seneng banget sama Bortoleto gitu loh, ini Iya. anak menyenangkan, terus mentalnya bagus gitu. Dia tuh mentor-mentornya yang senior tuh ada Hulkenberg, Alonso. Max. Oh, Max. Tiga. Alonso manajernya lagi. Apaan ya? Nah, itu sih. Iya, Tapi benar. menurut gua untuk prospek ke depannya, Iya sih, betul. Bortoleto dikasih mobil bagus. Jadi menurut gua. Mhm. Orang Tapi sudah bisa. iya, gua setuju sama lu semua. Kimi bisa, Mhm. Isaac bisa. Tapi menurut gue benar ini orang ini istilahnya gini, kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah bisa menggantikan Max, ya menurut gue Bortoleto, karena Bortoleto ini adalah orang satu-satunya di rookie pada waktu kemarin itu tuh yang bisa nge-extract mobilnya maksimal. Iya. Mhm. Udah lama juga ya kita nggak lihat driver Brazil segacor ini. Iya, betul. Lama banget Terakhir ya. Senna doang, Iya. sama Rubens Barrichello sebenarnya. Saya mana Bruno apa Ayers? Anjir Bruno, emang dianggap. Tapi Bruno tuh sebuah what if Evan, so kesian gua sama dia. Iya. Dia Terlalu ekspektasi orang-orang terlalu gede sama Bukan dia. ekspektasi sebenarnya. dia disuruh berhenti Berhenti balapan. balapan. Dia tuh sebenarnya kalau nggak salah kata Ayrtonnya tuh Bruno tuh sebenarnya potensinya tinggi banget. Cuma gara-gara disuruh berhenti Oh, sama ibunya ya? Iya, Ya, pas sama karena keluarganya, meninggal pas kan, meninggal, aku suruh pernah berhenti meninggal. balapan. pas di umur Berapa 17 tahun? tahun Ya. terusin Iya. lagi go kart tapi udah pelan. Iya. Udah hilang. Nggak pelan sih, hilang aja. Ya potensinya udah ada yang kebuang lah. Iya. Nah, itu makanya sebuah what if-nya Bruno Senna. Tebak-tebakan. Apa? Lu tadi Kimi, dia akan bertahan di Mercedes apa enggak? Bertahan. 2 tahun? 3 tahun? Lebih masa depannya itu Mercedes kata gua. Kalau Max-nya tiba-tiba masuk ke cabut dari Russell lah yang dibuang lah. Oh. Russell. Iya lagi bener gue gitu kok. Russell yang dibuang. Ah, Wah, Iya. Toto tuh sesayang itu kata gua sama iya sama Kimi tuh. bener-bener. Anjir. Wah, ini hot take sih. Ini hot take kedua anjing. Lu klip. Lumayan nih. Ini hot take nih. Lu kira-kira si siapa namanya? Isaac Hajar Ah, bakal bertahan nggak di Red Bull? Berapa lama? Atau sampai 2028. Bisa battle nggak sama Max? Mungkin Lu nggak yang tahun ini, Iya. ke depannya bisa Gua- nggak battle sama Max? Gua ngelihat Hajar kayak ngelihat Vettel Weber.
Wah anjing. Bisa, Tapi tapi 21 ya. Vettel Weber, siapa yang jadi Vettel, siapa yang jadi Webernya? Webernya sih hajar kayak Oh. lu ngedekat tapi enggak yang setara gitu loh. Emang gak bakal ada cantik sama Verstappen, cuman lu deket doang tapi itu nggak setara. Enggak, Vettel setara sama Verstappen. Enggak. Mana ada? Vettel setara sama Iya. hampir untuk kosong tuh. Kosong anjir. Barangnya non rusak. Bukan gue yang rusak kalau itu tumpah. Kalau gua mau Bortoleto. Gua nggak tahu kenapa feeling 2027 ada bursa transfer Bortoleto naik ke McLaren karena dia McLaren Academy Oh iya. Tapi kan dia udah keluar. ngadain Sekarang Piastri kalau menurut gua. Piastri yang cabut. Piastri yang cabut, Bortoleto yang naik. Gua kalau jadi audisi nggak bakal ngelepas Bortoleto sih. Lu siapa? Kalau Audi anjing. Jahat anjing. Menurut gua itu ya. Jadi karena memang Bortoleto ini bener-bener yang lu mau diajak tim play bisa, lu mau bertarung itu bisa clean gitu loh. Dan menurut gua untuk misalnya McLaren masih memegang teguh dengan filosofinya dia Papaya Rules ya kan, ya mungkin bisa si Bortoleto akan lebih oke di situ. Tapi kayaknya Norris akan babak belur sama Bortoleto Iya. menurut gua. Tapi kalau Kenapa menurut tuh? gua ya Norris secara ini road talentnya bagus. Tapi adanya Bortoleto ini yang hard working banget, etik worknya gede banget sih menurut gua Iya. bisa kesalip. Apalagi Norris udah mulai masuk kepala 3 nantinya. Berarti menurut lu Norris jelek ya? Enggak. Ya aneh Iya banget. anjir nih. Iya, aneh banget. Dari awal Iya, pelintir-pelintirnya. logical fallacy-nya aneh. Iya, pelintirannya aneh. Iya. Aneh. Tiba-tiba konklusinya itu. Iya. Aneh. Lu kayak orang-orang di Twitter aneh. Begini satu ya. Anjir. Mm-mm. Nolong kita tahu siapa ya? Apa ya? Tadi gue sempat baca komen tapi gue lupa mau baca pas lagi makan. Anjay, podcastnya Martin Brundle, Anthony Davidson, sama Sama Nico Rosberg. Jensen Button sama Nico Rosberg. Hah? Apa? Sih. Lalu tapi sih Oh. heran gua. Anjing. Anjing. Kenapa Evan kalau kualifikasi cuma buat satu putaran terus masuk kayak nggak kayak MotoGP bisa beberapa Nah, putaran. coba ayo kasih tahu. Enggak apa-apa. Gini, Ini guys. transisi fans MotoGP pengen Iya. kenal F1. Welcome BTW Rai Zafda. MotoGP satu ban bisa buat 2-3 hot lap dan dia nggak ada baterai yang harus diregenerasi untuk satu hot lap. F1 satu baterai, satu full power cukup buat satu hot lap doang. 2 lah maksimal. Kalau MotoGP itu bisa muter-muter sekali lagi, misalnya lu udah finish nih, mau lanjut lagi bisa. F1 yang sekarang enggak. F1 yang dulu bisa pas F1 masih NA. F1 dulu bisa. Tapi ini Dim, di tahun ini tuh mobil yang sekarang tuh di 23 tikungan kata Max tuh udah VC full baterainya. Apakah mungkin Buat baru tahun ini mungkin. ya Enggak. maksudnya secara simultaneously kayak Menurutku tetap akan satu lap doang. Kenapa? Iya sih. Karena ban. ban sih bener. Pirelli satu lap neng atau enggak satu di lap hot lapnya nggak abort udah ulang lagi ngecas lagi. Mungkin yang menghalangi sekarang bukan di recharge baterainya tapi lebih ke temperatur bannya karena menurut gua kalau ban itu di push satu lap full buat push lap itu pasti overheat kalau misalnya lap selanjutnya di push lagi. Yang menghalangi itu. Masalahnya menurut gua di situ paling besar. Kalau gua yang menghalangi kayaknya Colapinto. Lu haters Pola Pinto banget lu. Gak apa-apa kalau itu sih banyak yang dukung. Kalau lu aneh baru. Verstappen di sebenarnya. Nah, Alonso kalau makan aspat lauknya apa? Tunjang. Kencang tuh leher. Apa ya? Kira-kira apa? Apa? Lauknya? Tebak, ayo, coba tebak, ayo kira-kira apa? Mac ya? kalau ke Indonesia ditawarin makan naspat, kira-kira apa? Gulai sih Verstappen ya. Buka dikit. Kenapa vibes-nya dia gulai banget emang. Yoi, kan bule-bule Belanda kan kayak rempah. Oh iya. Lu siapanya Mac lu tahu banget lu. Lah, cang gua kenal Verstappen. Kalau menurut gua paru. Paru. Iya. Kenapa? Kenapa paru? Nggak tahu, enak aja kalau buat gua. Ya anjing, orang dia makan jadi lu yang enak aja. Rapi airnya rage baiter, betul. Enggak sih, dia emang biasa aja. Biasa Kok ke gitu? Kok gitu? Padahal dulu F1 ban beralur, kenapa sekarang pakai slick? Dulu di 2009 kan ya balik ke slick ya. Balik ke slick. Iya.
Dulu Itu pun sebenarnya groove tire itu alur buat apa ya, memperlambat buat melanin mobil. mobil di tahun 98. 97. 98 98 ya? 98 di tahun 98. Karena dulu tuh F1 Kekencengan. kekencengan. Nah, terus pas di 2009 itu kan F1 udah kencengan lagi tuh di aero yang di regulasi sebelumnya. Nah, itu aeronya disimplified lagi, tapi buat mengkompensate loss of downforce-nya itu bannya itu balik lagi ke Slick. ban slick lagi. Mm-mm. Biar gripnya bisa nambah lagi lah istilahnya. Biar kenceng lagi lah gitu ya kan. Soalnya kalau misalnya kalau bannya beralur kan dia itu apa ya namanya, tapakan bannya luasnya Iya. lebih sedikit ya. Jadi di situ gripnya tuh lebih sedikit lagi, lebih apa, berkurang lah. Oh, pelan banget sih F1 Pelan sekarang pakai groove tire gila. Gila, Pelan iya. banget Gila, anjir. cuy. Oh iya? F1 Iya. sekarang iya lah. F 2004 dikasih ban slick tuh setara F1 2020. Yakin sekenceng sih. itu. Iya. Sekenceng itu coy. Oh, sekencang itu. Makanya dulu dipakein ban groove tire. Biar nggak liar kan. Yoi. Itu Montoya kayaknya itu apa time-nya di Monza bukan 104 lagi, Iya, cuy. 102 itu. Iya anjir. 102 lebih gila lagi tuh. Kalau MotoGP kan pas lo bisa towing, F1 F1 towing. nggak bisa. F1 nggak bisa. Iya bener, gara-gara turbulence, gara-gara ganti air. Iya. Heeh. Kenceng plus nggak safety, resiko kematian tinggi. Ya. Betul. Maksudnya gimana Bang? F1 kok kekencengan? Iya, jadi ya mobilnya itu udah kenceng. Nah, untuk diperlambat itu kenapa? Karena safety reason. Alasan keselamatan aja. Kalau terlalu kenceng tuh bahaya soalnya. Iya. Kayak MotoGP sekarang. Mobilnya terbang lah apa itu Hmm. kita nggak tahu. Itu lebih parah gitu. MotoGP Makanya sekarang tuh kencengan aja sebenarnya. MotoGP tuh kencengan sekarang. katanya nggak tahu tentang MotoGP. Oh iya, gua nggak tahu coy, lupa. Ingat. Iya coy, gua nggak tahu. Brandingnya beda. Nggak, tapi memang MotoGP gitu sih. Kenceng banget sih. gila. Kenceng banget hari ini apa yang tahun ini kenceng banget. Makanya 2027 kan regulasinya mau dihilangin semua tuh, RHD hilang, terus whole shot hilang. RHD Hosot tuh apa? RHD itu. Sosok nggak tahu deh. Biarin aja, biarin. Dia yang kesiksa sendiri di sini kalau apa. Beda aja dah. Kalau ban Pirelli itu sensitif beda sama ban Goodyear tahun 80-an. Enggak juga. Enggak Sensitif juga. apa enggaknya ban tuh tergantung dari ininya, dari Materialnya, dari apa ya istilahnya? keputusan direkturnya. Iya, keputusan dari sama tektokan sama F1 sama FIA juga, Mm-mm, seberapa mau bannya tuh mau dibikin konstruksi Jangan- kayak gimana. Jangan lu bandingin, misalnya gini, lu bandingin ban F1 sama ban NASCAR atau ban drag race, ya beda. Goodyear-nya mereka di sana itu tuh memang khusus untuk kecepatan tinggi terus gitu loh, konstan gitu terus gitu. Nah, sedangkan kalau F1 kan ada lu ada hard braking-nya, tiba-tiba full speed kayak gitu-gitu sih. Jadi beda banget. Kalau dibandingin sama Michelin sama Bridgestone, kenapa udah nggak ada? Kenapa sekarang Pirelli? Ya balik lagi ke masalah bisnis. F1 itu bisnis guys. Jadi F1 itu Pirelli mengajukan untuk menjadi pabrikan tunggal untuk ban di F1 Termasuk gitu. ban ya. Iya. Misalnya sama Bridgestone cabut memang. Nah, kan kosong. Daripada Firestone mau masuk tuh. Firestone kan Yokohama kalau nggak salah kan. Enggak, Bridgestone. Bridgestone ya? Bridgestone Firestone ya? punya Bridgestone. Oh iya, yang IndyCar ya, tapi IndyCar. sekarang dipakainya ya. Ya itu. Ban legend. Yokohama sempat mau masuk juga, cuman dari semua itu Pirelli yang paling oke secara material, terus harganya juga cocok kayak gitu loh. Uang sih itu. Iya, harganya cocok makanya paling cocok. iya, maksudnya bargainnya paling bagus. Oh, F1. Tapi lu berdua mendukung tire war balik ke F1 nggak? Kayak mau balik ke F1. Iya, kayak Michelin Bridgestone dulu. Enggak sih. Menarik sih sebenarnya kalaupun diperbolehkan lagi akan menarik, cuman homologasinya akan jauh lebih rumit lagi. Bener Bensin sekarang udah rumit, Iya ya sih, kan? bener. Mesin Maksudnya tambah terus ban ditambah lagi. ban lagi. Hmm. Sebenarnya dengan ya gue setuju dengan F1 yang memilih udahlah Pirelli jadi supplier tunggal deh gitu. Itu karena mengurangi homologasi itu sebenarnya. Salah Sama satunya. cost juga sih uang. Iya. Buat development. Bener. Dan mereka kan mau ngurangin emisi kan. Kalau misalnya Bridgestone, Michelin masuk terus anggap aja Goodyear masuk, anggap aja tire war itu terjadi lagi 4 gitu. Itu berantem semua, terus habis gitu karet di mana-mana, itu kan emisi jadi ini lu. Betul sih, betul. Ya nggak cocok sama tujuan mereka lah di tahun 2030 nanti lah. Itu. Ban F1 sama IndyCar ukurannya sama gak bang? Beda. Gua nggak tahu sih detailnya tapi beda. IndyCar tuh basically cuman F2 dikasih air lebih banyak aja Betul. udah.
kata Mick Schumacher tuh kemarin bilang anjing ini mobil F2 coy. Iya emang F2 dengan aeroscreen dengan lebih gede udah beres. Dia masih pakai V8 kan? Fisik V6 ya? Oh iya sih juga. V6. hybrid Tapi juga bukan- sekarang. Iya, turbo hybrid juga. Iya Tapi benar-benar. suaranya lebih oh kok suaranya mereka lebih enak nggak tahu kenapa ya. Ya, Kenapa bisa ya? setting gitu. Amerika kan suka power. Iya sih benar. Amerika suka Kamu power. murni. Iya. Kenapa Kenapa yang Aero 2008 2008 bisa sekompleks dan sekeren itu Bang? Dan kenapa harus dihilangin di 2009? Masalahnya sama kayak masalah recurrence F1 tuh Dirty Air dari dulu. Iya. Selalu pasti muncul lagi tuh Dirty Air Itu pasti. puncak is 8 Dirty Air banget. Itu Iya. kacau sih. Kacau, Itu kacau. Banget. ganteng sih. Ganteng bulky. Iya. banget. Bulky banget. Iya. Apalagi gue suka front wingnya Mercedes. Kalau gue BMW Ada ya. gininya. Iya iya. Anjir, Oh, itu. yang gini ya, gini nih. Iya. Heran Gini itu deh ya. di nose-nya. Ah. Terus ada gini di wing kiri kanannya. Itu menarik. Tapi ya itu gue setuju. Makanya kenapa 2025 kemarin itu tuh udah peak-peaknya Aero untuk Enggak, regulasi enggak, itu enggak. kan. Makanya bener sih itu timingnya pas banget ya 2026 harus Emang ganti. iya ya. Setuju gue itu. Sama ini tuh menurut gua di tahun 2025 kemarin itu regulasinya saking ketatnya sampai limit dari performanya tuh lebih gampang tercapai dari setiap tim. Hmm, Jadi makanya deket-deket banget karena emang batasnya udah ketemu hmm. batas performanya. Dan menurut gue ya, ini nanti pertanyaan Pak, kenapa regulasi itu harus ada dan harus dirubah gitu? Menurut gue ada berapa tahun sekali harus rubah dan segala macam. Sebenarnya kenapa harus dirubah? Kalau menurut gue sendiri itu Bisa, lebih ke arah Punya, kayak punya. punya lu. Karena menurut gue sendiri itu lebih ke arah kayak regulasi itu harus dirubah supaya F1 itu tetap jadi pinnacle of motorsportnya di dunia. Kenapa? Karena F1 itu kan menawarkan inovasi teknologi. Betul. Kalau misalnya tidak ada perubahan regulasi, inovasi itu akan mentok di situ, Betul. gitu loh. Jadi dengan adanya regulasi baru, harus ini, harus itu, terus sekarang pakai fuel yang didaur ulang dan segala macam, 100% apa namanya biofuel ya. Sustainable. Sustainable. Iya, fuel, sustainable fuel. Oh, biofuel mah biodiesel. Truk-truk pakai. Ya, itu kayak gitu, kayak hal-hal seperti itu tuh kan mereka jadi mikir lagi kan kayak wah, ini harus gini, harus gini, harus gini. Nah, itu. Jadi perang di F1 itu adalah perang inovasi dan perang teknologi. Makanya gua kurang serk kalau misalnya oh kita harus balik V10. Coba tuh kayak kemarin, apa dulu-dulu tuh racing banget ya. Harus, Sekarang harus. racing banget. harus balik. Kemarin tuh racing, ya memang sekarang nggak racing menurut gua. Ya, Tapi ya, udah shifting lah. tapi Orang dulu orang-orang nggak takut mati anjir. Sekarang safety number one bro. Apa? sebenarnya ini coy, orang-orang sekarang tuh Buat aja kita di yang kalah makan bawang putih ya. Sama ini cuy, kalau regulasi nggak diganti-ganti tuh lama-lama jadi spek series anjing. Iya, Soalnya bosan. mobil tuh jadi sama semua. Pasti pada tiru-tiruan. Nah, anggap aja lu main F1, game F1 nih. Terus lu main 5 musim. Mentok itu udahan. Enek lu kayak ya elah gini-gini doang gitu. Bosen. Itu. regulasinya emang dari 2005 2006 nggak boleh ganti ban sama balapan kecuali hujan 2005 doang. 2005 Itu bakal stop Ferrari. itu jahat Itu anjing. bakal stop Ferrari. Jahat anjing itu beneran Bristol. pure mau berhentiin Ferrari, dominasi Ferrari doang. Mau berhentiin Bridgestone. Iya. Bridgestone kan punya partnership khusus sama Ferrari. Ferrari. Bannya lebih bagus daripada Bridgestone yang lain. Nah, tapi bagusnya tuh ketika strategi 3-4 piston. Iya, memang Kalau setnya kayak gitu. freshnya ban Bridgestone itu kencang banget Betul. boy, gila. Nah, pas diuji sama satu kali balapan tanpa pit stop, kelar Bridgestone. Iya coy, gila tuh. Itu sengaja anjing. Makanya Kimi yang pas di Nürburgring kelar. Yang pas apa suspensinya Iya. apa copot, Iya. bannya flat spot, udah kelar, nggak boleh ganti ban itu. Kejam sih itu. Buat Jahat sih. cuma buat Bener-bener stopin buat Schumacher doang. ngakhirin dominasi doang Ngakhirin gitu. Ferrari. Jahat. Langsung 2005 gacor. Ya. 2006 gacor lagi itu Ferrari makanya. Pas udah balik boleh pit stop. Iya. Ya untungnya nggak menang ya. Iya, Harusnya menang anjing. siapa Ferrari? Iya, Cuk. Curang soalnya. Kenapa curang? Monaco. Monaco Nggak drop. salah. Parkir ya. Nggak Wah, salah. akhirnya. Tri. Sama Michael Schumacher tiba-tiba lupa ya. Ih, beloknya Tiba-tiba- gini jelek banget. Tiba-tiba Got lu lupa nyetir tiba-tiba hari itu. lupa nyetir cuy. Ini belok kanan enggak ya? Kiri apa? Oh kiri tutup, kanan aja deh. Anjir, telat banget. Itu yang bikin gua nggak nge-put Schumacher di top 5 di list. Wah anjing. Boleh Ri. Kalau Lewis kan Schumacher nggak. Makanya itu Fandi bilang, "Wah, lu aneh sih anjing nggak Aneh lu anjing. nggak ada Schumacher." Aneh lu anjing gak ada Schumacher. Ya lu lebih aneh lagi mana kalau Pinto.
Lanjut. Kenapa ya Bang nggak balapan lagi di Nürburgring? Nürburgring nggak mau. Bukan yang Duit- Nürburgring duit- yang North duit- Rival, duitnya. bukan dong. Bukan Nürburgring kan Nürburgring yang biasa. Nürburgring yang GP, Biasa, iya, yang GP. GP. Duit ya. Duit cuy. Jerman nggak sekaya itu aja buat ngeluarin F1. Iya, Jerman. Jerman tuh nggak sekaya itu. Negara maju iya maju. Tapi kalau dibandingin sama negara-negara maju lainnya ya dia paling belakang. Iya. Timur Tengah. Belanda aja mundur. Iya. Padahal punya Verstappen. Zandvoort aja mundur dari Iya. F1 itu karena boncos mereka. Apalagi sekarang yang balap Jerman cuma Hulkenberg doang. Iya, sekarang itu Nggak ada superstarnya. iya, sekarang itu nggak tahu kenapa negara-negara Asia itu kaya-kaya, Pak. Iya. Makanya berani mereka Thailand masuk, Mm-mm. Singapura bertahan banget Iya, tuh iya, dari Singapura sih. 2008 gila lu. Terus Indonesia. Siapa tahu City Circuit ya di Jakarta ya, di CBD. Iya. Lewatin Sogo, lewatin lot Kenapa lapan. anjing, Edo? Kan gue cuma kan Senopati. Indonesia kan negara kaya, Dok. Kayak apa? Kaya kan. Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Kasih tahu gua kayak apa? Ngomong sama tas nih, ini apa nih? Padahal kan dulu pernah zaman ini ke Lauda ya masalah safety makanya nggak di ini. Kenapa sih dikeluarin barang belanjaan gua heran? Itu Mau hukuman bikin kan. pixel ya. Mati. Mati jangan nih mati aja pixel mah. Hulkenberg dari 2010 balapan baru 1 kali podium, makanya coy itu menurut gua peak momen dari 25 salah satunya adalah highlightnya di Nico Silverstone. sayang aja tuh anjing yang podium KTP. Norris sama Piastri. Terakhir, benar-benar terakhir. Underrated sama overrated driver grid sekarang. Pertama dari Norris. Apa? Menurut apa? Enggak, pertama dari Norris enggak, maksudnya Oh, Masa seperti itu. satu? Oh, enggak ya udah. semuanya. Gua pengen Udah. mulai dari Norris dulu. Underrated atau overrated? Udah. Argumen lo apa? Lo dulu. Norris menurut gua aduh dia tengah-tengah sih sebenarnya. Iya. Tapi lo lebih condong underrated atau ke overrated? Sebenarnya kalau menurut gua dia underrated sih. Aduh, Terlalu diejek-ejek tapi sebenarnya secara mental dia bagus banget, udah matang lah anggapnya gitu. Secara mental dia udah bagus banget. Lo Dim. Dia underrated. Dia dibilang overrated cuma gara-gara fansnya doang. Nah, Cuma gara-gara fansnya bobrok. Jadi dia dibilang overrated. Bener. Orang chill aja. Gue juga kalau Norris sebenarnya mikir secara objektifnya sebenarnya dia underrated banget anjing. Emang. Karena ya orang-orang lebih ke overhead ke Overrated. overhead ke Norrisnya itu. Kalau Verstappen underrated or overrated? Apa sih bilangnya kalau apa? Kalau yang bilangnya pas tuh apa? Hah? Perfectly rated ya nggak sih? Enggak ada itu, udah pokoknya underrated Iya. overrated pilih satu. underrated atau overrated. Siapa ini? Verstappen. Nggak bisa lah. Enggak pilih satu. Nggak mau. Orang perfectly rated. Pilih kan. satu. Nggak mau. pilih satu. Nggak bisa sih, tapi kalau Max udah pas. Nggak mau. Orang udah pas emang gitu. jago deh. Lalu sendiri apa ya? Overrated. Anjing emang. Dia bikin buat diri sendiri. Max tuh nggak bisa. Susah. Bisa. Apa coba? Overratednya kenapa? Apa? Apa Bisa. jeleknya? Karena orang memuja-muja Verstappen banget. Jadi kalau misalnya lu bilang underrated nggak bisa. Itu bukan overrated namanya, itu overglorified. Iya, tapi maksud gua orang tuh ngeliat Verstappen tinggi banget. Jadi Emang tinggi. jadi saking tingginya tuh ya udah itu overrated. Jadi Tapi memang sebagus itu. iya emang iya. Impactnya segede Iya, itu. iya, emang. Iya, berarti nggak over dong. Over. Jelas banget. Ya udah nggak apa-apa. Itu opininya dia. Gitu. Selain driver gua kepikiran yang lain. Apa? Hello overrated or underrated? Hello. Kalau Hello overrated. Kenapa? Karena Hans Device yang jauh lebih bagus Nyelamatin, sebenarnya. ya. Yang lebih banyak nyelamatin tuh Hans Device. Tapi Hello itu overrated bukan jelek ya. Tapi ya kan Hello itu salah satu bagian dari safety device yang ada gitu, yang baru gitu. Dan menurut gua sebenarnya Hans Device yang paling ini. Contoh yang paling baru si siapa itu? Yang di Super F2 Formula ya. Si siapa Iya, namanya? F2 apa F3? Luke Browning. Enggak yang apa yang Browning, iya. Ini Super Browning. Formula, Formula iya. yang Suzuka ya. Iya, Browning. itu. Si Luke Browning itu ngomong adalah Hans Device. Walaupun ada Hello-nya juga, dia ngomong Hans Device. Karena Device. memang Hans itu kan mencegah leher lu Leher untuk gerak. kemana-mana gitu loh. Nah. Dia ngunci leher lu supaya nggak terlalu keplanting Iya. dan patah saat itu juga gitu. Karena kita tahu di era-era sebelum ada Hans Device itu tuh semua tuh gara-gara leher patah itu Iya doang. betul. Betul. Sama kenapa Hello overrated itu menurut gua karena orang tuh
sekarang ya gue ngelihat kayak hampir setiap crash gede tuh orang bilang, wah Halo nyelamatin padahal sebenarnya banyak semua lain. Iya. komponen itu berperan Semua dalam ini. komponen itu berperan. Nggak cuma Halo emang sepenting itu, cuma emang Itu bagian Bagian salah dari- satu bagian dari Safety Device Betul. gitu. Jadi bukan yang Halo sangat menyelamatkan. Iya, kalau kita ngomongin Roman Grosjean iya. Iya, Tapi kalau beberapa hal yang lain ke belakang itu sebenarnya Hans Stevens lebih oke juga menurut gua gitu. Hans Device sih yang paling jarang kesulitan seorang sama Jarang. Iya, sama- jarang sih. Karena udah lama dari Dari tahun 94 udah ada. Iya. 2000 2000 awal 2003. 2000-an. Iya, awal 2000-an ya kan. Ah. Hans Stevens perkenalkan itu bener-bener wah bagus banget sih. Gue ngebayang dulu Schumacher yang crash yang patah kaki itu sebenarnya Iya. nggak ada Hansnya. Gak ada Hansnya, terus Mika Hakkinen sempat apa? Iya, Ini itu sih. fracture dulu. Iya, Iya. gila sih. Gara-gara dulu itu. Nah, Halo tuh overrated guys. Bukan overrated yang di in a bad way. Bukan in a way. Bukan in a bad way, bukan. Dia tuh overrated. Terlalu over glorified, bukan overrated, Iya sih. over glorified Enggak aja. semua crash diselamatin sama Halo doang. Iya. Kayak ada yang lebih banget tuh Verstappen yang Silverstone. Kalau nggak ada Halo nih gini mati. Enggak coy, enggak coy. Halo tuh yang pas Verstappen crash enggak itu banget. Terus yang leg crack enggak juga. Lah kan Yang Spa 2018. tapi emang kena Halo sih itu. Iya, tapi Iya, kan itu. atasnya gitu Iya. kan. Terus yang kecuali yang kayak F2 ya di Catalunya. Oh iya. Nah, itu Halo baru. Yang mana? Yang namanya kebalik-balik. Yang apa balik terus apa kena Harriet tek. Oh iya Ada iya. di Kayak ketik, Iya, iya, ketik iya. gitu loh. Nah, sama Lewis yang Monza yang Verstappen numpuk itu Halo sebenarnya enggak apa-apa. Oh ini Giovinazzi yang di Silverstone itu Iya. Halo sih. Soalnya roll hook-nya dia fail. Ya gua gitu juga. Itu Juan Yujo nggak sih? Oh Joe iya maksudnya Joe. Joe Kok Justo. Giovinazzi? Ya gue lupa itu Joe. Itu yang nyeret. Itu baru Halo. Itu sebenarnya bukan Halo doang loh. Ada roll-nya Enggak, itu, roll Pak. hook-nya malah gagal itu. Rollnya hancur. ya? Iya. Iya makanya itu Halo yang Makanya nyelamatin. yang regulasi sekarang diperkuat kan. Diperkuat. Itu nggak ada Halo Itu sih. nggak ada Halo itu wah Palanya Iya, keseret. Benar, langsung pala sih. bisa-bisa coy itu roll hook patah itu fail. Padahal kan itu kayak yang penting ya. Paling penting gitu kalau kebalik itu sebenarnya. Berarti kita see you di Minggu balapan. Hari Minggu kita live ini akan gua edit lagi untuk video. Jadi live ini full aksesnya bisa diakses melalui membership. Terus juga nanti besok kemungkinan ya doain gue bisa ngeditnya. Besok akan tayang untuk di video dalam bentuk video. Terus di hari Minggu kita akan ada watch along di sini bertiga. Kita akan nonton bareng. Tapi nggak makan deh. Kita sambil bahas dan Kata siapa segala ngomong? macamnya. Iya kan puasa. Diem banget. Ya gue sih nggak puasa ya. Ya kita toleransi Edo lah. Bangsat nih gak gimana nih. Goblok. Brengsek anjing. Anjir. Tapi boleh sih. Terus Tiap hari apa? Sebenarnya tiap hari apa itu sebenarnya kita tiap hari Kamis. Kita tuh tiap hari Kamis live podcast. Pokoknya seminggu sekali. Karena kenapa ini dimajukan? Karena ada berita baru tentang Gemes. Martin itu. Nah, Kita gemes gemes aja. Jadi yuk, ayo, siapa tahu Kamis kita mau podcast lagi nggak tahu. Ya selama ada berita baru yang Iya. seru untuk dibahas sih bisa kita ini. Ya itu aja ya. Kita akan nonton bareng dan seru-seruan bareng itu aja. Thank you semuanya. Bye. See you next Sunday. Bye-bye. See you next.